Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali pada pagi hari ini di kelas kita, yaitu kita akan belajar matematika. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang himpunan di kelas 7 bersama saya Arni Triana. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama, kita akan belajar pengertian himpunan dan bukan himpunan beserta contohnya. Baik, yang pertama ini ada beberapa gambar. Kalian coba perhatikan. Ini adalah kumpulan hewan. Ini terdiri dari sapi, ya, terus ada kambing, ada ayam, ada bebek. Ini kira-kira adalah apa ini? Kumpulan hewan ternak. Kemudian kita lihat lagi ini ada kumpulan siswa SMP yang sedang melakukan olahraga. Ya, kita ulangi. Yang pertama adalah kumpulan hewan ternak. Kemudian ini ada kumpulan siswa SMP 12 yang sedang berolahraga. Kemudian ini, wah, ini ada Ronaldo dan teman-temannya ya. Ini kumpulan pemain MU. Ya, dari gambar-gambar ini kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu pengertian himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Ya, contoh lain dari himpunan yaitu misalkan kumpulan nama hari dalam seminggu atau kumpulan warna lampu lalu lintas atau kumpulan makanan manis. Ya, oke. Contoh bukan himpunan yaitu ini kumpulan lukisan indah, kumpulan wanita cantik, kumpulan anak pintar. Kenapa bukan himpunan? Karena ini tidak terdefinisi dengan jelas. Ya, ini lukisan indah. Ini uh, tidak terdefinisi dengan jelas karena tidak bisa diukur ya. Pandangan orang tentang lukisan itu berbeda-beda. Atau kumpulan wanita cantik. Wanita cantik ini definisinya tidak jelas ya. Atau anak pintar. Anak pintar ini semua orang tua pasti menganggap anaknya pintar walaupun itu mungkin hanya sedang-sedang saja. Jadi ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi bukan himpunan. Kalau yang atas itu himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas. Hari dalam seminggu pasti. Warna lampu lalu lintas pasti ada ya. Mau kampulan makanan manis yang manis-manis juga ada. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Catatan. Setiap himpunan diberi nama dalam abjad Latin kapital. Misalnya, huruf himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Setiap anggota himpunan, ini harus huruf besar ya, himpunan A itu huruf besar. Setiap anggota himpunan dibatasi dengan kurung kurawal, ya seperti ini. Anggota himpunan dinyatakan dengan E. Ini adalah lambang huruf matematika ya. Ini adalah anggota himpunan dan dipisahkan dengan tanda koma. Simbol E dicoret ini adalah bukan anggota suatu himpunan. Ya, contohnya seperti ini. A misalkan kumpulan nama hari dalam seminggu. Maka penulisannya A sama dengan kurung buka, ini kan kurung buka baru nama hari dalam seminggu kurung tutup ya. Ini ya. Nama hari dalam seminggu kurung tutup. Mana anggotanya apa aja? Senin itu anggota A, Selasa anggota A, Rabu anggota A, dan seterusnya. Contoh yang kedua, kumpulan huruf pembentuk kata matahari. Ditulisnya yaitu B, karena himpunan B adalah kumpulan huruf pembentuk kata matahari. Ditulisnya B sama dengan kurung buka, matahari itu terdiri dari M, A, ini A-nya ada double, kita tulis satu saja ya, MATHRI ya. Kemudian anggota M itu anggota B, A juga anggota B, T anggota B, dan seterusnya. Contoh yang ketiga itu kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Ingat tadi
ini tidak terdefinisi dengan jelas karena tidak ada ukuran tingginya seberapa. Ya, kalau ditambahi kumpulan sisa yang berbadan tinggi di atas 160. Nah, itu jelas. Definisinya jelas. Kalau ini tidak jelas, maka bukan himpunan karena definisi tinggi tidak jelas. Sudah diterangkan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Banyak anggota himpunan sekarang. Bagaimana banyak anggota himpunan? Ya, ini perhatikan. NA itu menyatakan banyak anggota himpunan. Kemudian contohnya A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Maka anggota A yaitu merah, kuning, dan hijau. Terus kalau N apa? Banyak anggota himpunan A berapa? Nih ya, N itu banyak anggota A-nya himpunannya. Kalau himpunannya B berarti N B. Kalau himpunannya P berarti N P. Nah, yang sekarang himpunannya adalah nama himpunannya A berarti NA. Itu artinya banyak anggota himpunan A ada berapa? Kita hitung 1, 2, dan 3. Oh, banyak anggota himpunan A ada 3. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Disebut himpunan kosong, simbolnya kurung buka titik-titik kosong ini. Tidak ada anggotanya sama sekali. Atau nol dicoret, itu himpunan kosong. Beda ya, kalau ini anggotanya nol berarti ada nolnya berarti himpunan yang anggotanya nol. Kalau himpunan kosong tidak ada anggota sama sekali. Ya, contohnya seperti ini. A sama dengan bilangan prima antara 7 dan 11. Ada nggak bilangan prima antara 7 dan 11? Tidak ada. Karena tidak ada, maka A sama dengan kosong. Saya ulangi ya. Maka, maka, eh, maka A-nya sama dengan himpunan kosong atau A sama dengan 0 dicoret. Itu lambang himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan lagi. Cara menyatakan himpunan. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan himpunan? Nah, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata atau deskripsi. Yang kedua dengan mendaftar semua anggotanya. Sedangkan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Baik, kita contohnya ya. Contohnya misalkan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Kalau himpunan ganjil kurang dari 8, maka dengan metode deskripsi atau kata-kata yang tadi, yaitu A sama dengan kurung buka bilangan ganjil kurang dari 8. Ini kalimat semua. Kalau dengan kata-kata berarti kalimat semua. Bilangan ganjil kurang dari 8. Ya, itu metode deskripsi atau kata-kata. Kemudian yang B, dengan mendaftar anggotanya. Kita sebutkan saja anggotanya. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Anggotanya berapa saja? Yaitu 1, 3, 5, 7. Ya, ini cara menyatakan yang kedua. Cara menyatakan himpunan yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Kita gunakan notasi atau lambang himpunan matematika ya. Ya, contohnya yang A sama dengan himpunan Y, ini harus kecil ya, huruf kecil. Boleh terserah huruf dalam abjad boleh, tapi harus huruf kecil. Boleh X, boleh Y, boleh Z, boleh I, boleh A, A-nya harus A kecil. Ya, kalau yang besar huruf kapital itu nama himpunan. Ya, kalau di dalam sini harus huruf kecil ya. Yaitu saya ulangi, A sama dengan kurung buka Y di mana atau garis miring ya, di mana Y bilangan ganjil kurang dari 8. Jadi bedanya yang atas ini dengan kata-kata ini semua kalimat. Kalau yang notasi ini ada lambang matematikanya ya. Seperti ini. Ya, Y garis bacanya seperti ini. A sama dengan himpunan Y di mana Y bilangan ganjil kurang dari 8. Tuh. Ya. Atau bisa seperti ini.
A sama dengan kurung buka Y di mana Y lebih kecil dari 8. Y anggota bilangan ganjil. Ya, saya ulangi. Yang ini boleh yang atas ini atau yang bawah. A sama dengan himpunan Y, di mana Y lebih kecil dari 8, Y anggota bilangan ganjil. Sama nggak artinya? Sama semuanya. Dari ini dengan metode deskripsi atau kata-kata, ini mendaftar anggotanya, ini notasi pembentuk himpunan. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini cara menyatakan himpunan ada beberapa contoh ya dengan kata-kata atau deskripsi tadi ya. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Dengan mendaftar anggotanya, maka bilangan cacah kurang dari 6 itu sebutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan notasi pembentuk himpunan gimana? Seperti ini ya. A sama dengan kurung buka X. Ini kebetulan kita pakai X ya. X di mana X lebih kecil dari 6 karena kurang dari 6. Dan X anggota bilangan cacah. Seperti ini ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. M adalah bilangan asli di antara 3 dan 1000. Maka anggotanya, dengan mendaftar anggotanya, M sama dengan bilangan asli antara 3 dan berarti mulai 4, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai kurang dari 1000 yaitu 999. Ya. Terus bagaimana dengan notasi pembentuk himpunan? Ya, M sama dengan kurung buka ini notasinya P ya. Kita misalkan P kecil ya. P di mana 3 ya antara 3 dan 1000. Jadi 3 lebih kecil P lebih kecil 1000. P-nya anggota bilangan asli. Ya, itu dengan notasi. Kemudian contoh lagi, Q yang ketiga, Q adalah bilangan bulat yang lebih dari 7. Maka anggota Q yaitu di atas 7 berapa? 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini dengan mendaftar anggotanya. Kalau dengan notasi Q sama dengan, buka kisah misalkan Y ya notasinya. Y di mana Y lebih besar, yang lebih kan berarti lebih besar dari 7. Y-nya anggota bilangan bulat. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, B adalah himpunan nama bulan Masehi yang dimulai dengan huruf M. Maka B sama dengan anggotanya apa? Maret sama Mei saja ya, Maret sama Mei. Maka penulisan notasinya seperti ini, B sama dengan kurung buka, ini notasinya kita misalkan Z ya. Z di mana Z nama bulan Masehi yang dimulai dengan huruf M. Ya, silahkan perhatikan, terutama yang dengan notasi pembentuk himpunan ya. Ya, baiklah. Kita akan melanjutkan lagi. Nah, ini tadi ada sedikit soal himpunan dan bukan himpunan. Coba kamu bisa bedakan mana yang himpunan, maka mana yang bukan himpunan. Kita lihat ya. Kumpulan bilangan bulat, kumpulan kendaraan roda 2, kumpulan buah-buahan, kumpulan siswa yang pintar, kumpulan gedung yang tinggi, kumpulan buah asam. Nah, kumpulan binatang reptil, kumpulan anggota OSIS, kumpulan kendaraan tercepat, kumpulan binatang buas. Yang himpunan apa saja ini? Kumpulan ada 5, apa saja? Yang jelas nih, kumpulan bilangan bulat, kendaraan roda 2, sudah 2 ya. Buah asam 3. Mana lagi? Reptil juga bisa, 4. Anggota OSIS juga bisa, 5. Kemudian yang bukan himpunan yaitu kumpulan gedung yang tinggi, siswa yang pintar, kendaraan tercepat, ya, ya, dan apa lagi? Ya, kumpulan buah-buahan ya, ini masih banyak ya buah-buahan ini ya, masih belum jelas buah apa ini. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya supaya kalian lebih paham, nanti ada beberapa soal latihan yang wajib kalian kerjakan untuk dapat
kalian bisa lebih memahami lagi. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Dan Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.